beratnya sangat ringan sekali, tapi harganya cukup mahal. Dan ini saya pakai. Ini kalau nggak patah forknya ya kita kesakitan pasti. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Galiaji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fork atau garpu pada sepeda hybrid. Sepeda hybrid itu mempunyai dua jenis fork ya. Ada fork suspensi seperti di kanan saya dan fork rigid di kiri saya. Dua-duanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang nanti kalian bisa tentukan kalian lebih pilih kemana. Saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu fork suspensi pada sepeda hybrid. Fork suspensi ini ada dua jenis ya, ada suspensi dengan pegas dan ada juga dengan air suspension atau menggunakan udara sebagai pegas. Untuk kelebihan dari fork suspensi ini adalah kenyamanan. Ketika digunakan di jalanan yang kasar, di jalanan tanah yang berbatu, atau jalanan aspal berlubang, maka fork suspensi ini adalah fork yang paling nyaman digunakan pada sepeda hybrid, terutama jika berat badan kalian berlebih. Kemudian untuk fork suspensi ini juga harganya lebih murah dibandingkan dengan fork rigid. Jadi kelebihan utama dari fork suspensi ini adalah kenyamanan dan juga harganya yang murah. Untuk kelemahan dari fork suspensi ini adalah berat. Beratnya ini bisa di atas 2 kg. Rata-rata untuk fork suspensi dengan coil atau dengan spring itu beratnya bisa di atas 3 kg. Kalau berat dari fork suspensi bawaan dari Aviator saya ini beratnya 3,2 kg. Jadi cukup berat sekali jika dibandingkan dengan fork rigid. Dan fork suspensi yang berat ini pengaruhnya ada pada ketika kita gunakan untuk bersepeda menanjak. Ini akan terasa sangat berat sekali, terutama jika sepeda kalian juga bahannya steel. Otomatis sepeda kalian akan terasa berat banget. Jadi fork suspensi ini menambah berat ya sekitar 2-3 kg, sehingga mempengaruhi bersepeda kalian di tanjakan. Kemudian kita beralih ke fork rigid. Fork rigid ini mempunyai berat yang cukup ringan. Fork rigid ini mempunyai beberapa bahan pembuatnya ya. Ada yang bahannya steel, kemudian bahannya aluminium alloy, dan juga ada yang bahannya karbon. Untuk steel itu harganya yang paling murah sekitar 300-400 ribu, tapi mempunyai berat yang lumayan berat juga, yaitu sekitar 1 kg sampai dengan 1,3 kg. Itu untuk bahan fork rigid steel atau fork rigid bahan besi. Sedangkan untuk fork rigid aluminium alloy ini tergantung dari penyusunnya. Ada yang alloy 7005, ada yang alloy 6061. Itu bedanya adalah pada berat dan harga. Untuk fork rigid aluminium ini rata-rata harganya sekitar 700-800 ribu. Kemudian untuk beratnya juga sekitar 600-800 gram. Jadi cukup ringan. Lalu ada fork rigid juga yang beratnya sangat ringan sekali, tapi harganya cukup mahal. Dan ini saya pakai di sepeda hybrid saya yang Turanza 2606 ini, yaitu fork rigid bahan karbon. Ini untuk yang paling murah aja harganya saya beli 1,2 juta waktu itu. Memang bebannya itu ringan banget. Jadi saya pernah ulas itu, ini fork seberat kerupuk ya ini rasanya, karena memang ringan banget. Beratnya cuma 300-500 gram untuk bahan karbon ini, dan ini punya saya itu 380 gram. Untuk HP saya yang saya pakai rekam ini sama case nya itu beratnya 320 gram. Jadi beda tipis banget sama HP saya untuk fork ini. Jadi sangat ringan banget, dan ini saya rasakan enak banget ketika digunakan untuk jalan menanjak. Tapi untuk jalan datar, baik fork suspensi atau fork rigid ini itu nggak beda jauh menurut saya. Tapi memang kerasa, walaupun nggak beda jauh tetap kerasa bedanya antara fork suspensi dengan fork rigid, terutama untuk kecepatan tinggi dan jalanannya agak nanjak dikit aja udah kerasa. Kalau fork suspensi ini memang terasa lebih berat untuk melewati jalanan agak menanjak, terutama jika jalanannya sangat miring. Otomatis ini sangat berat banget. Dan kekurangan dari fork rigid ini adalah ketidaknyamanan. Jadi untuk fork rigid ini benar-benar kaku, digunakan jalanan yang bertanah dan berbatu itu sangat tidak nyaman, terutama jika nabrak lubang. Wah, dijamin ini kalau nggak patah forknya ya kita kesakitan pasti, karena langsung berbenturan dan itu benar-benar kaku, benar-benar rigid. Akhirnya hentakan itu sampai ke tubuh kita. Dan beda kalau pakai suspensi itu akan diabsorb atau akan diredam dengan coil atau dengan air suspension yang ada di dalam fork suspensi ini. Jadi untuk kenyamanan ini kurang, untuk harga juga fork rigid ini kurang. Tapi untuk segi bobot, kemudian untuk perawatan, fork rigid ini cukup unggul dibandingkan dengan fork suspensi. Jadi itu teman-teman, kelebihannya fork suspensi itu nyaman, kemudian harganya juga murah. Tapi kekurangannya adalah berat,
kemudian juga perawatannya yang rumit, karena kalau seperti kalian bisa lihat ini di sini ya, ini benar-benar kotor olinya karena kena debu, dipakai untuk jalanan bertanah, dan akhirnya debunya itu stuck pada area seal debu di sini, dan itu membuat suspensi ini keras. Akhirnya harus diservis, itu paling nggak 3 bulan sekali saya servis, saya bongkar, saya bersihkan, terus berikan pelumas lagi, dan akhirnya bisa digunakan nyaman lagi. Itu yang suspensi. Jadi memang ribet banget, terutama jika nggak dipakai lama itu akan semakin keras, apalagi yang murah. Kalau yang mahal sih saya yakin untuk sealnya itu sangat bagus ya, jadi debu-debu nggak bisa masuk. Cuman untuk yang murahan bawaan pabrikan kayak gini, yaitu otomatis nanti gampang banget kena debu dan akhirnya stuck, nggak bisa main lagi suspensinya. Sedangkan di Fog Rigid itu ini nggak ada perawatan khusus, tinggal kita lap aja, kita bersihkan, udah selesai. Nggak ada perawatan yang spesial dari Fog Rigid ini. Dan untuk pemilihan dari Fog Rigid ini kalian tergantung ya. Kalau misalkan kalian jalanannya di datar aja, terus juga budgetnya nggak banyak, kalian bisa pilih dengan Fog Rigid bahan steel, bahan besi. Itu harganya murah, kemudian perawatannya juga mudah. Yang penting jangan sampai nanti ada yang terekspos, jadi dicat semua. Kalau nggak dicat nanti bisa karatan, itu resiko dari steel atau besi. Tapi kalau kalian punya dana berlebih dan pengen nyaman di jalan tanjakan atau sedikit menanjak, kalian bisa invest ke Fog Rigid bahan aluminium. Ada aluminium alloy 7005 atau 6061, itu kalian nanti tinggal pilih aja. Yang 7005 itu lebih ringan, cuman harganya lebih mahal sedikit. Sedangkan yang 6061 itu lebih berat. Terus kalau kalian pengen bener-bener nyaman di tanjakan, tanjakannya yang bener-bener miring, ya bisa ganti dengan Fog Rigid bahan karbon seperti saya ini. Jadi kalian nanti tinggal pilih mau Fog Rigidnya itu yang jenis apa, itu disesuaikan dengan budget, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Fog suspensi sendiri, kalau kalian pengen menghemat, upgrade dari MTB menjadi sepeda hybrid, itu menurut saya tinggal ganti ban saja, biarkan Fog suspensi bawaan itu dipakai. Ketika digunakan jalan aspal itu ya udah enak, terus digunakan di jalanan yang kasar, tanah berbatu, itu masih enak. Jadi nggak keluar uang banyak, sepeda masih enak, udah tambah kecepatan lagi, gitu. Enak kan? Jadi teman-teman, itu dulu untuk video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like video ini. Salam sehat, salam guys, tetap semangat.